Sekarang kita masuk ke video kategori chipper untuk data digital. Jadi secara umum ada dua kategori chipper ya. Yang pertama adalah enkripsi dan dekripsi dilakukan bit per digit gitu ya, binary digit per binary digit. Yang kedua per block bit gitu ya. Seperti yang sekilas saya bahas di video sebelumnya, yang dibagi menjadi dua. Itu kategori pertama dinamakan stream chipper. Stream chipper gitu ya, atau chipper alir. Nah, untuk yang kedua dinamakan sebagai block chipper. Block chipper gitu ya. Block chipper. Nah, apa sih bedanya antara chipper alir dan block chipper? Ini aja sih sebenarnya, dia ini adalah bit tunggal, bit per bit gitu ya, yang di enkripsi dan di dekripsinya ini adalah block bit. Hanya itu bedanya, pada dasarnya dia akan sama saja gitu ya. Jadi bagaimana sih suatu komputer, suatu digital mengenkripsikan atau mendekripsikan suatu data, apakah satu-satu nih, satu bit, satu bit, satu bit, satu bit, ataukah per blok misalkan per 64 bit, per 64 bit, per 4 bit gitu ya, per 2 pangkat 6 dan seterusnya 128 gitu ya, dan seterusnya. Jadi 2 pangkat sekian. Nah, kita akan mulai dari chipper alirnya. Sebenarnya chipper alir ini dia sudah sama kita bahas seperti di source sebelumnya. Jadi konsepnya adalah ketika kita punya suatu plain text ya, saya punya plain text nih ya, plain text nih, dia akan dienkripsikan dengan operasi sort gitu ya. Oke, dia akan menjadi chipper text gitu ya. Lalu didekripsikan lagi dengan operasi sort, dia akan kembali menjadi plain text. Nah, ini enkripsi, proses enkripsi gitu ya. Ini proses dekripsi. Nah, yang membedakan apa? Membedakan apa ya? Prosesornya dilakukan oleh komputer, lalu yang dengan lebih kompleks lagi, kalau tadi kan sistem algoritma source sederhana ya. Lebih kompleks lagi ada namanya di sini sebagai keystream generator gitu ya. Jadi ada generatornya di sini nih, kunci keystream, kunci alir gitu ya, pembangkit kunci alir. Jadi si kuncinya di sini, si generatornya, dia sifatnya adalah random gitu ya. Nah, ini nanti dia menggunakan kunci yang sama gitu ya, atau kunci yang sama, keystream generator. Jadi si kuncinya dirandomkan juga gitu ya, diacak secara komputasi, lalu proses perhitungannya dilakukan secara komputasi gitu ya, kuncinya dilakukan secara komputasi. Gitu ya. Ini adalah konsep dari stream chipper. Gitu ya. Jadi generator itu pembangkit kunci alir, si kuncinya dirandomkan oleh komputer gitu ya, dan si prosesnya dihitung oleh komputer. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lakukan bit per bit pada bit per bit chipper gitu. Kalau saya punya chipper text, ini chipper text per bit ya, CI, dia akan sama dengan PI ditambah KI gitu ya, dalam sort. Oke, untuk ini adalah bit dari untuk CI, bit chipper gitu ya, bit chipper text, PI-nya sini aja, PI-nya bit plain text gitu ya, terus KI-nya bit kunci. Nah, ini adalah sistemnya. Nanti si kuncinya perhitungannya dilakukan oleh generator.
Pada dasarnya sama gitu. Kalau tadi kan sederhana sebenarnya karena kita hanya menggunakan satu karakter saja untuk satu karakter saja untuk di plain text count gitu ya. Oke, jadi contohnya misalkan saya punya suatu plain text ya, suatu plain text dia ini ngarang aja saya 11101 nah, dan seterusnya panjang sekali. Nah, si kuncinya dilakukan oleh komputer, dia akan menyesuaikan gitu, menyesuaikan dari panjang. Ini saya nggak tahu ini sama atau oke dan seterusnya. Jadi ciphertextnya dia adalah hasil sort dari ini ya. Contohnya seperti ini. Ini saya nggak tahu ya betul atau nggak. 1 0 0 0 0 1 ini kesini 0 0 0 0 0 ini contohnya ini ya satu itu contoh ke bawah sorry ciphertextnya ke bawah itulah ya dan seterusnya. Ini contohnya. Nah, dalam membangkitkan kunci alir gitu ya, kan benar-benar random nih si kuncinya ini diacak gitu ya, diacak random. Kalau misalkan hasilnya nanti kuncinya keluar 0 semua, gitu ya, kasus 1 gitu ya, kasus 1 gitu ya. Kalau misalkan kuncinya gitu misalkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu dan seterusnya, maka yang terjadi adalah ciphertext sama dengan plain text gitu ya. Nah, untuk kasus 2, kalau misalkan dia berulang, contohnya saya punya kunci 100, 100, 100 gitu ya, 100, dia berulang terus-terusan, maka kompleksitasnya rendah, maka algoritmanya sangat sederhana gitu ya. Gampang ditebak itu kompleksitas rendah. Nah, kasus ketiga gitu ya. Jika benar-benar random, maka dia akan menghasilkan algoritma yang kuat. Ya, hampir sekuat dengan one time pad gitu ya. Oke. Nah, dalam apa ya namanya? Dalam keystream generator. Nah, keystream generator itu sebenarnya dia jenisnya banyak sekali, maksudnya sudah banyak sekali pengembangan dari generator-generator yang ada gitu ya, penelitian tentang generator-generator cukup banyak jenisnya, bagaimana menciptakan suatu algoritma untuk menghasilkan suatu kunci yang kuat gitu ya. Nah, kalau misalkan di keystream generator ini, jadi si pengirim. Jadi si pengirim itu kalau tadi kan ini kan contohnya plain text disortkan gitu ya, dapat ciphertext, lalu disortkan lagi gitu ya, disortkan dapat plain text lagi. Di sini ada kunci generator gitu ya, ada kunci, di sini juga ada kunci. Nah, si pengirim dia memasukkan suatu nilai ke generatornya, nilainya misalkan U gitu ya. Nah, U ini disebut sebagai seed atau umpan gitu ya. Seed atau umpan. Nah, umpan ini yang diberikan kepada si penerima. Ya, penerima juga memasukkan ke alat yang dia punya, keystream generator yang dia punya dengan algoritma yang sama dengan pengirim, dia nilai U tadi gitu ya, nilai umpan tadi. Umpan di penerima, ini gambar itu, ini di pengirim. Nah, dia masukkan nilai umpan tadi gitu ya.
Nah, contohnya seperti apa? Ini hanya salah satu contoh saja karena banyak sekali generator atau algoritma untuk menghasilkan suatu kunci gitu. Nah, contohnya adalah ketika seseorang punya contoh misalkan nilai U gitu ya. Nilai U dia adalah sekian bit. Misalkan U-nya adalah 4 bit gitu ya. 4 bit, contohnya misalkan 1010 gitu ya. Nah, ada suatu generator gitu ya, suatu generator yang dia akan menjumlahkan bit pertama dengan mensorkan bit pertama dengan bit keempat dan akan dihasilkan suatu suatu kunci yang berulang. Contohnya berulang kunci yang cukup kuat. Contohnya seperti ini ya. Misalkan 1 disorkan gitu ya dengan 0, dia hasilnya adalah 1, disimpan di belakang sini, nanti disorkan lagi nih 1 ini kan. Jadi selang berapa nih? Selang 3 gitu ya. Nah ini 1 dengan 0 disorkan, dia hasilnya 1. Kalau 0 dengan 1 gitu ya, disorkan hasilnya adalah 1, lalu terus-terusan setiap selisih 3 digit gitu ya. 0 tadi udah ya. Ini yang ketiga 1 dengan 1 dia hasilnya 0. Lalu sekarang adalah 0 dengan 0 ya. 0 dengan 0 hasilnya adalah 1. Lalu 1 dengan 1 hasilnya 0 gitu ya. Lalu apa nih? 1 dengan 0 hasilnya 1 dan seterusnya. Jadi satu contoh di sini adalah sorkan bit pertama dan bit 4 dari umpan dari U gitu ya. U untuk membangkitkan membangkitkan key ya. Ini disorkan. Oke, hasilnya yang keempat. Lalu disuarkan lagi gitu ya. Oke, lalu ini disuarkan lagi dan seterusnya. Ini disuarkan lagi gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap selang 3 gitu ya. Atau selang 3. Kalau dia kuncinya 4 bit. Nah, secara umum katanya ya, secara umum jika U adalah ukurannya adalah 6 bit, 6 binary digit, maka si kunci alir ini tidak akan berulang sampai, jadi nanti ketika 2 pangkat N dia akan berulang. Jadi akan berulang di 2 pangkat N. Atau tidak akan berulang gitu ya, ini tidak akan berulang sampai 2 pangkat N min 1. Jadi yang atas karena saya punya 4 bit gitu ya, 4 bit, maka 2 pangkat 4 adalah 16, maka sampai digit 15 dia tidak akan berulang. Ini udah berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti 10. Baliknya teruskan nanti dia akan mengulangi digit yang di sini. Katanya seperti itu katanya ya. Ya, sampai akan berulang setelah bit 15. Oke. Ini ya, 1, 1. Nah, ini adalah salah satu algoritma generator yang cukup sederhana gitu ya. Jadi dia melakukan
penjumlahan bit pertama dan bit keempat. Nanti apakah ada jenis algoritma generator yang lain? Tentu saja ada. Jadi ada algoritma yang nanti digeser si bit per bit. Nah, kita akan bahas selanjutnya tentang linear feedback shift register gitu ya. Jadi nanti digeser. Oke, kita bahas ya. Ini adalah contoh sederhana ya. Ini salah satu algoritma saja. Nah, sekarang di sini kita bahas tentang LSFR. Linear feedback shift register gitu ya. Jadi di sini adalah di FSR ini dia menggeser baris bit pada fungsi umpan. Nah, dalam shift register ini sebenarnya banyak sekali jenisnya gitu ya. Enggak register geser umpan balik ini enggak cuma satu, tapi di sini salah satunya feedback linear feedback shift register. Ada lagi jenis yang lain. Nah, feedback shift register itu dia adalah seperti suatu hardware gitu ya, yang dapat digeser ke kanan atau ke kiri sejauh set. Nah, prinsip dasar dari register geser ini atau shift register ini dia yang pertama adalah adanya barisan bit dari BN sampai B1 yang juga disebut sebagai register geser gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi ada bitnya ada BN1 gitu ya. BN-2 dan seterusnya sampai B2 BN1 gitu ya. Nah, nanti si yang terregister ini diberlakukan suatu fungsi umpan balik lalu nanti si register yang di atas bergeser ke kanan sebanyak 1, jadi yang tadinya di BN berubah menjadi BN-1 gitu ya, jadi digeser ke kanan. Nanti ada yang keluar di sini B1 keluar. B1 keluar ke kanan, nanti si BN pindah ke BN-1 gitu ya, nanti ini adalah pindah ke sini, nanti yang ini pindah ke sini dan seterusnya. B2 ke B1 nanti B1-nya keluar begitu ya, keluar. Jadi dia B1 yang nanti diambil. Nah, si fungsi umpan balik ini berbeda-beda setiap shift register gitu ya. Banyak sekali contohnya dari shift register ini gitu ya. Nah, salah satu contoh dari LSFR 4 bit. Jadi ini tuh banyak sekali algoritma generator dari LSFR ini. Salah satu contohnya untuk yang 4 bit. Jadi kalau saya punya suatu fungsi umpan balik, umpannya gitu ya, feedbacknya dalam bentuk dalam 4 bit. Contohnya misalkan seperti ini, saya punya 4. Oke, ini B4, B3, B2, B1 gitu ya. Lalu si fungsi ini fungsinya adalah mensorkan B4 yang baru adalah fungsi B4 lama dan B1 lama, B4 sor B1 gitu ya. Ini adalah B4 yang baru. Nanti yang mengisi kekosongan. Nah, jadi kalau misalkan nanti digeser gitu ya, ini contoh digesernya ke kanan, ini B4 yang baru, ini B4 lama, B3, ini B2, nah si B1-nya itu keluar ya. Setelah diberlakukan suatu fungsi F. Nah gitu. Ya, B4 baru, B4, B3, B2, B1-nya keluar. Jadi si B4 dan B1 di sini di fungsi SOR, nanti yang hasil SOR-nya pindah ke B4 yang baru. Oke, contohnya seperti ini. Kalau saya
punya umpannya gitu ya, punya U-nya adalah 1, 1, 1, 1 gitu ya. Oke, 1, 1, 1, 1. Berarti saya sortkan ini ya, yang 1 dan yang 4. Oke. Nah, ini dengan suatu fungsi gitu ya. Yang 1 berarti ini saya punya 4 ya. 4 kolom. Ini 1, 1, 1, yang ini satunya keluar, B1-nya. Hasilnya adalah 1 dan 1 dijumlah disorkan, dia adalah 0 menjadi B4 yang baru. Yang ini adalah B4 lama, B3 lama, B2 lama, dan B1 keluar. Ya. Oke, mulai paham ya, mulai paham bagaimana alur dari sortnya. Oke, nah jadi kalau misalkan saya melakukan iterasi berulang-ulang gitu ya, iterasi berulang-ulang dari fungsi sort ini, oke, ini gitu ya, ini iterasi keberapa, ini registernya, isinya isi register, ini output, ini bit yang keluar gitu ya, bit luaran ini adalah B1 yang keluar sebenarnya. Ini aslinya iterasi ke 0, 1, 1, 1, 1, tidak ada yang keluar ya, karena belum digeser. Nah, iterasi pertama berarti saya menjumlahkan kolom pertama, digit pertama dan digit keempat yang akan jatuh ke digit pertama yang baru. Digit keempat yang baru. Oke, kita sepakati, saya menyebut digit pertama dari sebelah kiri ya. Nah, ini digeser 1, 1, 1, yang keluar adalah 1. Oke. Nah, untuk iterasi kedua, 0 dan 1 dijumlahkan, dia akan menjadi 1, yang ini digeser jadi 0, 1, 1, keluar 1. Oke. Yang ketiga, berarti 1 dan 1, 0 digeser, 1, 0, 1, keluar 1, gitu ya. Yang keempat, 0 dan 1, dia jadi 1, lalu digeser, digeser berarti jadi 0, 1, 0, yang keluar 1, yang kelima, 1 dan 0, dia jadi 1. Oke, ini digeser 1, 0, 1, yang keluar adalah 0. Ya, yang paling akhir. Yang keluar selalu yang paling sebelah kanan. Nah, ini yang keenam, berarti apa nih? 1 dan 1, 0, ini jadi 1, 1, 0, yang keluar adalah 1. Yang ketujuh, 0 tambah 0, 1, ini 0, 1, 1, keluar 0, gitu ya. Oke, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berarti nanti barisan bit yang keluar gitu ya. Nah, ini bit yang keluar di sini sebagai kunci, ini kan generator ya. Nah, ini key stream. Key-nya gitu ya, key yang keluar adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya ya. Sebagai bit luaran dari sini. Jadi kita punya U-nya di sini, U-nya di sini, umpan, dimasukkan ke suatu generator, oke, generator LSPR gitu ya, key stream-nya generator. Oke, ini kita punya generator, generatornya adalah LSFR 4 bit gitu ya. Nanti setelah masuk ke sini dihasilkan suatu kunci yang dibutuhkan untuk menenkripsi suatu plain text gitu ya. Nah, seterusnya. Ini adalah kuncinya. Gitu ya. Jadi dalam dalam stream chipper ini adalah kita punya saya rangkum dalam stream chipper, kita punya umpan, kita punya generator gitu ya, generator kunci, oke. Lalu dihasilkan suatu kunci, suatu key, oke. Key ini nanti digunakan ketika kita punya plain text
suatu plaintext untuk menghasilkan suatu chipper gitu ya. Nah, ini nanti digunakan lagi. Ini si penerima pesan punya juga generator yang sama dengan algoritma yang sama. Generator dimasukkan juga umpan yang sama akan dihasilkan K, nanti K-nya dimasukkan lagi ke sini akan dihasilkan plaintext. Nah, ini sender ya, sender, ini receiver. Oke, generator yang kita tadi sudah bahas yang pertama contoh ini, contoh generator atau yang pertama adalah tadi ya, yang kita apa namanya? Yang pertama adalah generatornya yang kita jumlahkan ya, oke. Yang contohnya tadi kita jumlahkan digit pertama dan digit kedua gitu ya. Tadi adalah jumlahkan yang digit keempat ya. Jumlahkan digit 1 dan ini contohnya untuk 4 bit. Untuk umpan 4 bit gitu ya. Digit 1 dan digit keempat untuk memperoleh apa tadi? Untuk memperoleh suatu kunci. Oke. Oke, digit pertama digit 4 untuk memperoleh digit kelima dan seterusnya dari suatu key gitu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, tadi kita pakai LSPR 4 digit gitu ya. 4 digit dengan fungsi gitu. Nah, fungsinya LSPR ini sepertinya jenisnya nggak cuma satu ya fungsinya. Nah, untuk LSPR yang 4 digit ini dia fungsinya adalah untuk mendapatkan B4 yang baru, dia difungsikan antara B4 lama dan B1. B4 disortkan dengan B1, nanti si B1-nya dikeluarkan sebagai kunci gitu ya, digeser sebagai kunci. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah yang dua jenis generator yang baru kita bahas dalam stream chipper ini. Banyak sekali jenis generator dalam stream chipper. Silakan di googling saja, penelitiannya cukup banyak. Jadi ya, nah namun yang akan dijelaskan dalam saya ambil dari bukunya Pak Rinaldi Munir itu ada dua. Nanti ada lagi sebenarnya jenis-jenis di bab 6, ini bab 5 kalau nggak salah. Di bab 6 ada lagi jenis-jenis algoritma dari stream chipper. Untuk pertemuan kali ini sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kriptografi modern khususnya di chipper block ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.